Selamat sore, kembali bersama saya Agung Suragumula dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu sharing-sharing ataupun berbagi materi tentang parenting, coaching, dan motivating yang memang selalu kita sering ada di tagline dari Beyond Education Podcast. Dan juga ada konten-konten tambahan. Yang pertama adalah konten Q&A, yaitu adalah pertanyaan dari masyarakat semuanya. Yang silakan yang mau bertanya langsung saja, link deskripsinya ada di bawah. Kita pasti akan bahas dan kita akan pasti balas. Dan yang kedua adalah tentang konten pendidikan. Karena kita juga suka dengan dunia pendidikan dan sudah berpengalaman dalam dunia pendidikan, maka sesekali kita akan membahas pendidikan dan sebagainya. Dan jangan lupa, kalau misalnya dirasa bermanfaat, silakan langsung saja klik share dan subscribe dan langsung nyalakan notifikasinya, karena kita upload 2 hari sekali. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa dan stay tune terus di channel Beyond Education Podcast. Dan apabila ini misalnya ibu-ibu nih kan mau masak dulu, nggak bisa nih kayak nonton YouTube gitu kan, atau misalnya ada bapak-bapak yang di jalan naik motor gitu kan. Kalau naik motor kan nggak mungkin sambil lihat YouTube, paling bisa melihat peta bisa. Tapi sambil lihat YouTube kan nggak mungkin ya gitu ya. Jadi bisa langsung saja didengarkan suaranya saja di radio-radio online Indonesia seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan Overcast dan yang lainnya. Silakan langsung searching dengan kata kunci Beyond Education Podcast dan temukan kami di sana. Baik, saya bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Kita tag di sore hari ini Pak. Biasanya sore hari ini kan banyak teman-teman viewers gitu kan sedang menuju pulang dari pekerjaannya atau ya ada yang beristirahat sejenak gitu kan. Karena kalau misalnya sore hari ini kita kedatangan pertanyaan lagi nih. Apa nih? Bukan tapi, kedatangan jam ngantuk kan? Iya. Banyak sekali pertanyaan Pak. Jadi apa? Kita masuk ya pertanyaan-pertanyaan. Tapi yang ada yang satu yang menarik nih Pak. Apa nih? Ini biasanya sering dicari oleh para pemuda-pemuda. Pemuda. Iya. Jadi kayak pemuda itu seperti kehilangan jati diri ya. Oh, berkaitan dengan jati diri. Iya, berkaitan dengan jati diri, yaitu dari sebentar. Dari Miss siapa ya? Tadi itu. Nah, ini dia. Dari Mr. Nazib. Bapak berarti. Bapak ini menanyakan bahwa saya mau bertanya tentang pentingnya jati diri bagi remaja. Absurd ya pertanyaannya. Jati diri kan, kalau kita kan kalau berpikir jati diri itu kayak jati gitu kan. Apa sih sebenarnya jati diri itu? Apa sih? Ya kalau saya jawab ya seberapa penting jati diri ya sangat penting Bung. Kenapa? Karena ini berkaitan nanti dengan masa depan si anak remaja tersebut. Kalau seorang anak manusia tidak memiliki jati diri, akhirnya dia tidak tahu kemana tujuan hidupnya. Nah makanya kan banyak nih orang-orang dewasa gitu. Kita secara umur bukan masih muda lagi ya. Kita sudah dianggap dewasa. Tetapi kita masih saja gitu belum memiliki prestasi, kita belum memiliki karya. Kehidupan kita ini seperti jalan di tempat. Ya karena mereka belum menemukan jati diri mereka sebenarnya. Nah, jadi di sini kalau kita belum menemukan jati diri kita, apa sih peran kita di dalam kehidupan ini? Akhirnya kehidupan kita ini tidak ada yang bisa kita capai gitu. Kalau kita tidak memiliki peran yang harus kita jalani, akhirnya apapun yang kita lakukan itu tidak akan memiliki tujuan gitu.
Nggak ada manfaatnya gitu. Tidak ada manfaat. Jadi kayak setengah-setengah gitu. Iya. Jadi kayak nggak enjoy aja gitu. Benar. Kepaksa gitu. Benar. Makanya pentingnya seorang anak manusia itu mengetahui apa yang menjadi jati dirinya. Nah, tetapi kan pertanyaannya, apakah kita peduli dengan jati diri anak-anak kita? Iya, apalagi remaja nih Pak. Iya, apalagi remaja. Menjelang dewasa kan ya. Menjelang dewasanya. Itu kalau sampai kita telat membantu mereka mengetahui jati dirinya, akhirnya ya itu masa depan mereka yang menjadi taruhannya. Karena jati diri ini berkaitan dengan apa sih sebenarnya potensi diri kita. Kalau kita tidak mengetahui apa yang menjadi potensi diri kita, ya bagaimana kita bisa berkarya, berprestasi, pasti akan sulit gitu. Karena kita tidak mengenal siapa diri kita. Nah, di sini kan berarti kita akan mengalami yang namanya hambatan dalam kehidupan kita. Iya, jadi kita ketika melakukan sebuah kegiatan itu nggak enjoy gitu Pak. Benar, nggak Kayak enjoy. ada tekanan gitu, kayak ada kalau jati diri nggak ketemu tuh gitu, jadi nggak enjoy meskipun kita udah merasa sudah semangat dalam melaksanakan, tapi Menjalani kehidupan gitu ya. kok kayak ada yang kurang gitu. Benar, ada yang kurang. Iya, tapi kalau misalnya jati diri anak itu mungkin meskipun berat ya, tapi kok enjoy terus gitu kan. Benar, benar. Jadi di sini memang sebenarnya sih ya nggak ada kata telat ya. Apalagi kalau kita ini memiliki anak-anak yang masih remaja, mereka masih belum mengetahui jati dirinya. Kita bisa melakukan suatu hal gitu, yang dimana hal ini ketika dilakukan, kita dapat membantu anak-anak kita untuk mengetahui jati dirinya. Yaitu dengan cara kita harus banyak meluangkan waktu kita bersama dengan anak-anak kita. Kita harus mau mengobservasi apa yang menjadi aktivitas mereka. Misalnya kegiatan-kegiatan apa sih yang mereka itu sering lakukan, apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka. Nah, dari situ kita dapat melihat apa yang menjadi strength mereka, kekuatan mereka. Mereka ini ketika melakukan sebuah aktivitas, mana aktivitas yang bisa menunjukkan potensi mereka. Nah, tetapi di sini orang tua harus mau meluangkan waktunya. Kita tidak bisa misalnya minta pihak sekolah untuk memperhatikan hanya anak kita. Kan banyak nih yang sekolah. Benar. Karena di sini butuh effort gitu, butuh usaha untuk mengetahui jati diri. Karena anak-anak kita sendiri saja masih belum sadar gitu dengan jati dirinya. Jadi mereka ini membutuhkan bantuan dari pihak luar, terutama yang orang tuanya. Kan orang tuanya yang lebih mereka kenal gitu. Nah, di sinilah peran orang tua itu diuji gitu. Apakah kita mau membantu anak-anak kita mencari siapa jati diri mereka sebenarnya atau tidak? Nah, ngomong-ngomong masalah bantu nih Pak, karena kan kalau anak remaja ini banyak maunya ya, banyak mintanya misalnya, tiba-tiba minta ini, tiba-tiba minta itu. Apakah itu bisa menjadi salah satu indikator jati diri mereka, atau misalnya bagaimana sebagai orang tua kita menyikapi hal itu? Ya, mas saya pengen beli motor yang kayak gini, mungkin dia mau jadi pembalap ini. Iya. Dan seperti itu. Bagaimana Pak tentang permintaan sebuah anak, apakah itu jati dirinya atau bagaimana Pak? Setiap permintaan anak kepada kedua orang tuanya itu tetap harus kita pilih-pilih. Nggak semuanya juga ini. Nggak semuanya. Kan kita sebagai orang tua bisa menilai apakah memang ini hal yang bermanfaat atau tidak. Tetapi kita fokus terhadap hal yang bermanfaat. Kita harus mau menilainya gitu. Kalau memang bukan hal yang bermanfaat,
bagi anak kita, ya kita harus bisa berkata tidak. Ya misalnya anak kita meminta kepada kedua orang tuanya hal-hal yang konsumtif gitu, ya hanya untuk bergaya saja gitu, hanya untuk dipamerkan saja, ya berarti permintaan-permintaan seperti itu ya tidak perlu dipenuhi gitu. Malah kalau kita penuhi itu membuat anak kita ya menjadi bermasalah di masa depannya. Karena kita memanjakan mereka, bukan menemukan jati dirinya. Itu bukan menemukan jati dirinya, itu merusak jati dirinya, Pak. Nah, jadi di sini ya kita harus bisa memilah dan memilih mana nih permintaan anak kita yang akan mendukung masa-masa mereka mencari jati dirinya. Misalnya anak kita meminta sesuatu kepada kedua orang tuanya. Ma, Pak, tolong dong, saya beliin ini nih, gitar misalnya. Itu saya lesin ini nih. Lesin ini gitu. Ikut klub. Kita tanya, kenapa nak kok kamu minta hal ini gitu? Iya nih, saya pengen belajar main gitar, saya pengen coba gitu kan. Kalau misalnya itu masih hal yang positif, tidak ada hubungannya dengan konsumtif gitu. Ya kenapa kita tidak penuhi kalau kita mampu. Ya. Tetapi juga jangan kita merasa bahwa permintaan gitar ini tidak ada kaitannya gitu. Misalnya dengan masa depan anak-anak kita. Kamu ngapain minta gitar? Ini ada kaitannya nggak dengan masa depan kamu? Iya kan? Ngeri juga bertanya. Iya, kan kesannya kita ngejudge gitu. Iya. Di sini kan akhirnya anak juga mikir gitu. Apa hubungannya saya dengan minta gitar dan masa depan saya gitu? Saya kan hanya ingin diberikan gitar saja. Saya ingin mengekspresikan diri saya saja. Tetapi kok langsung dikaitkan dengan masa depan saya? Kamu dengan gitar ini kamu bisa membuat kamu sukses nggak gitu? Lebih gitu juga ya? Ya itu kan terlalu ekstrim gitu. Betul. Ya. Tetapi kalau hal itu masih yang wajar gitu kan, dan kita mampu, ya kenapa tidak sih kita penuhi gitu? Ya siapa tahu dengan anak kita belikan gitar dan dia akhirnya jadi rajin latihan main gitar. Kalau kedepannya ini bisa menjadi profesi anak kita, mengapa tidak? Kan yang penting ini bukan hal yang sesuatu yang negatif gitu. Yang negatif gitu. Minta obat. Iya. Kalau hal yang negatif, ya kita harus cepat berkata tidak. Iya. Tetapi kalau hal yang masih positif gitu kan, ya kita harus dukung. Karena anak kita ini kan dalam masa pencarian. Dia ingin tahu gitu siapa sih dirinya gitu. Oleh karena itu kita harus bantu gitu. Orang tua itu perannya membantu, mengantarkan anak-anaknya menuju masa depan yang terbaik. Kenapa? Bukan melarang-larangnya. Iya. Ini kan kebanyakan orang tua jadi salah kaprah gitu yang dipikir anak itu mau melakukan sesuatu yang terbaik buat masa depannya kalau anak-anak ini hanya peduli dengan pendidikan akademisnya semata. Begitu sih emang mindednya ya Pak ya. Kalau misalnya nggak ada urusannya dengan pelajaran biasanya agak susah sih biasanya. Nah itu